Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi kuadrat dengan Miss Nafisa Dwi Sefrina. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materinya. Fungsi kuadrat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bentuk umum. Yang kedua, jenis fungsi kuadrat. Yang ketiga, langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, grafik fungsi kuadrat. Langsung saja ya, kita mulai ke pembahasan pertama. Bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Dengan fx sama dengan y, yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah suatu konstanta. Hal ini tentunya berbeda dengan yang dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan berbentuk persamaan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Dengan X adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien, serta C adalah konstanta. Pembahasan yang kedua, jenis fungsi kuadrat. Jenis-jenis fungsi kuadrat. Yang pertama, jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B dan C adalah 0, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan AX kuadrat, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki nilai puncak di titik 0,0. Dan yang kedua, jika pada Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, nilai B bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus C, yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada X sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0, C. Yang ketiga, jika titik puncak ada di titik H, K, maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dalam kurung X min H kuadrat plus K dengan hubungan A, B, dan C dengan H, K adalah sebagai berikut. H, K sama dengan min B per 2A min B kuadrat min 4AC per 4A. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Misalkan Y sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan C. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri yang rumusnya yaitu X sama dengan min B per 2A. Dan yang keempat, menentukan titik puncak yang rumusnya yaitu Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Selain itu, terdapat ciri khusus dari grafik parabola dilihat dari fungsinya. Jika A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika sebaliknya, maka parabola terbuka ke bawah. Kemudian, pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk D sama dengan B kuadrat min 4AC yang memiliki keterangan. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik.
Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama, sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Selanjutnya, ke pembahasan yang keempat, yaitu grafik fungsi kuadrat. Di sini sudah terlihat gambar dari grafik fungsi kuadrat yang definit positif. Di sini dimana kalau D lebih dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu X di dua titik dan kurvanya itu terbuka ke atas. Dan gambar yang kedua ini dimana D sama dengan 0 dan A lebih dari 0, menyinggung sumbu X di satu titik dan kurvanya terbuka ke atas. Gambar yang ketiga ini, D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, di mana kurvanya itu tidak mengenai sumbu X dan kurvanya juga terbuka ke atas. Di sini juga ada grafik definit negatif, di mana D lebih dari 0, A kurang dari 0, di mana memotong sumbu X di dua titik, kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya, D sama dengan 0 dan A kurang dari 0, menyinggung sumbu X di satu titik dan kurvanya itu terbuka ke bawah. Dan yang gambar yang terakhir ini, D-nya itu lebih dari 0, A kurang dari 0, tidak mengenai sumbu X dan kurvanya itu terbuka ke bawah. Selanjutnya, ini ada contoh soal bentuk umum fungsi kuadrat. Mari kita bahas sama-sama ya. Soalnya itu fx sama dengan 4x kuadrat plus 3x plus 8. Yang ditanyakan itu hitunglah nilai A plus 2B plus 3C. Kita kerjakan sama-sama ya. Dari soal tersebut diketahui nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 3, dan nilai C sama dengan 8 ya. Maka langsung saja yang ditanyakan itu nilai A plus 2B plus 3C. Di sini langsung saja kita masukkan nilai yang sudah diketahui, di mana nilai A-nya itu adalah 4, nilai B-nya itu adalah 3, dan nilai C-nya itu adalah 8. Maka didapat selanjutnya yaitu hasilnya itu 4 plus 6 plus 24. Dan didapatlah nilai A plus 2B plus 3C itu adalah 34 ya. Selanjutnya yaitu contoh soal grafik fungsi kuadrat. Gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini kita akan menyelesaikannya, di mana dari soal tersebut diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, dengan A-nya yaitu 1, B-nya min 2, dan C-nya min 8. Yang ditanyakan dari soal tersebut yaitu grafik fungsi kuadrat. Di sini, langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu yaitu menentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X ini dengan syarat Y sama dengan 0. Maka langsung saja Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini kan Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini kita faktorkan, didapat X min 4 dan X plus 2. Didapatlah X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan min 2. Didapat titik potong sumbu X adalah min 2,0 dan 4,0. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan titik potong sumbu X-nya, min 2,0 dan 4,0, langsung saja kita
Letakkan titik yang sudah didapat di bidang kartesius. Di sini terdapat titik min 2,0 dan di sini titik 4,0-nya. Selanjutnya, langkah keduanya itu menentukan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y dengan syaratnya yaitu X sama dengan 0. Sama saja seperti penyelesaian sebelumnya, di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, di mana X-nya itu kita misalkan dengan 0, maka Y sama dengan 0 min 0 min 8. Didapatlah Y-nya itu bernilai min 8. Jadi, titik potong sumbu Y adalah 0, min 8. Setelah mendapatkan titik potong sumbu Y adalah 0, min 8, selanjutnya kita letakkan titik yang sudah didapatkan itu di bidang kartesiusnya. Di sini 0, min 8. Kita sudah mempunyai 3 titik ya, min 2,0, 4,0, dan 0, min 8. Selanjutnya langkah ketiga menentukan titik balik. Di mana di sini XB sama dengan min B per 2A. Di mana tadi kan sudah kita ketahui bahwa nilai B-nya itu min 2 dan nilai A-nya itu 1. Langsung saja, maka didapatlah titiknya yaitu 1 ya, bernilai 1. Dan Y-nya itu dengan rumus min B kuadrat min 4AC per 4A. Di sini kita masukkan nilai-nilainya sudah diketahui dan didapat yaitu min 9. Maka dapat disimpulkan titik baliknya adalah 1, min 9. Nah, di sini kan sudah diketahui 4 titik ya, min 2,0, 4,0, 0, min 8, dan 1, min 9. Di sini titik potong sumbu X-nya adalah min 2,0 dan 4,0. Titik potong sumbu Y adalah 0,8. Titik baliknya yaitu 1, minus 9 ya. Nah, setelah kita mendapatkan 4 titik tadi, hubungan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, sehingga terbentuklah grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Di sini terlihat bahwa kurvanya itu terbuka ke atas ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang fungsi kuadrat. Sampai jumpa di video berikutnya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.